Mitra bisnis untuk Pilgub Jakarta, sepertinya Ridwan Kamil akan diusung Koalisi Indonesia Maju plus PKS dan Nasdem. Namun Anies Baswedan dengan elektabilitas tertinggi seperti diberitakan Kompas, justru malah tidak ada kendaraan. Nah, apa komentar Anda mengenai dinamika yang terjadi untuk Pilgub Jakarta ini? Apa yang sebetulnya terjadi? Silakan berikan komentar Anda di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Iya, kalau lebih terhormat kalau memang itu demokratis ya, lawan kota kosong. Kalau misalnya menang, nggak terhormat kalau menang lawan kota kosong. Katanya demokratis, katanya terhormat. Tapi kalau lawan kota kosong, kalau misalnya menang lawan kota kosong, enggak. Ibaratnya kalau kita bertanding juga kita harus ada lawan. Kalau tidak ada lawan, nggak mungkin kan kita menang. Kecuali jadwalnya udah ada, baru bisa dipertandingkan orang itu datang atau tidaknya. Tidak ada lawannya kan WO ibaratnya, itu masih terhormat WO walaupun tidak ada lawan. Kalau kayak lawan kota kosong dengan menangin kandidat satu, itu nggak terhormat, nggak bagus buat demokrasi. Katanya demokrasi bagus, satu itu. Kedua, independen. Ini kan banyak data-data kita yang udah disalahgunakan sampai katanya dicatut independen. Ya kalau mau kita lebih fair lagi, lebih baik diadu saja independen, Pak Anies, Ridwan, diadu saja. Nanti biar mana rakyat yang menentukan. Kalau misalnya Ridwan yang menang, berarti partai sama rakyat DKI yang menentukan dia menang itu. Begitu juga Anies, walaupun dia tidak ada keretanya, tidak ada gerbongnya dalam pemilihan. Kalau dia yang menang, berarti dia didukung oleh rakyat DKI. Begitu juga independen, ya enggak? Nah, kembali lagi saya bilang, sekarang ini apalagi kita lihat Pak Camat udah menggantikan pembantu-pembantunya 2 bulan, ya kan? Jadi segelintir manusia ini masih ngotak-ngatik. Kayak pilkada ini, kalau kita bilang udah kayak amatiran, master-master politik kita ini pada kemana? Malu, Indonesia ini udah mau besar tapi tiba-tiba drop langsung gone sama sekali. Jadi kata kuncinya kalau memang mau dilawan juga kota kosong itu, kalau menang tidak terhormat. Justru kota kosong kalau menang itu lebih terhormat dia. Kalau menurut undang-undang itu dilarang atau enggak? Kalau sepanjang tidak ada larangan, ya jalan terus. Ya namanya demokrasi memang tidak 100% baik, ya. Ada sisi-sisi buruk. Nah, ini adalah sisi-sisi buruknya. Boleh ya mereka bersekutu, kemudian seolah-olah menjegal calon yang lain, ya. Tapi sepanjang itu tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak melanggar undang-undang dasar, ya nggak masalah. Ya, jadi memang itu adalah kelemahannya dari demokrasi. Dan kita lihat ya, tahun 2017 pun juga demokrasi pun juga sebetulnya enggak 100% bagus, ya, karena ada masalah isu SARA di situ, ya. Nah, kalau memang banyak sekali ya pengamat mengatakan bahwa melawan kotak kosong itu enggak terhormat lah, enggak demokratis lah, dan seterusnya. Memang kalau memang para peneliti itu mau ideal, ya, itu hanya ada di lab. Tapi begitu kita melihat ke lapangan, politik yang benar-benar real, ya seperti ini. Ya, setiap partai boleh bergandengan dengan partai lain. Kalau misalnya ada 12 partai dan mereka semua bergandengan, boleh nggak? Boleh. Ya, tidak ada yang dilarang. Nah, kelemahannya adalah masyarakat cuma dikasih pilihan, ya, si A atau bukan, si A atau si B. Padahal masyarakat mungkin kepinginnya si C atau si D, tapi tidak ada yang mendukung, terutama partai politik. Nah, sedangkan sebetulnya kan dari jalur independen boleh. Nah, kenapa masyarakat sipil yang katanya sangat menjunjung tinggi demokrasi, nilai-nilai demokrasi tidak
berjuang untuk mendorong calon independen yang mereka pikir bagus, layak untuk menantang calon dari partai yang katanya bagus, sebetulnya belum tentu bagus. Itu semua kan akan diuji. Ya, itu menurut saya adalah plus minus dari demokrasi, terutama yang ada di Indonesia. Saya sudah mengatakan politik Indonesia ini ada dalang besar yang nggak kelihatan. Nah, si dalang ini khusus untuk Pilgub DKI, DKJ, daerah khusus Jakarta, mereka tidak akan bodoh membiarkan ada kotak kosong. Sebagai contoh, sebagai ilustrasi sekaligus, perhatikan apa yang terjadi di Solo pada waktu Gibran menjadi wali kota. Dia melawan siapa? Ada boneka kan yang disediakan supaya Gibran ini pasti menang gitu. Dan boneka ini entah apa ini, tukang jahit atau apa ini, sama sekali orang yang bukan populer. Ya sebagai boneka saja agar si Gibran tidak melawan kotak kosong. Nah, DKJ akan daerah khusus Jakarta akan seperti itu. Jalan tidak akan membiarkan Ridwan Kamil akan melawan kotak kosong. Mereka akan sediakan boneka yang dimaksud. Siapa orang itu? Ya barangkali Dharma, atau kalau Pak Dharma nggak mau, soalnya bisa aja tiba-tiba nanti Pak Dharma karena diintervensi kiri kanan dia mundur gitu kan, lawan kotak kosong. Ya pilih satu orang lagi boneka baru. Itu aja, terima kasih. 90% sih kayaknya Ridwan Kamil Suswono akan berhadapan dengan kotak kosong atau calon independen. Ya kan gitu. Jadi saya bilang begini, apa yang terjadi seperti ini, yang seperti ini ya, saya rasa ini mencerminkan bahwa partai politik berdaulat terhadap rakyat. Iya kan, gitu. Jadi partai politik itu lebih berdaulat dibanding rakyat. Cuman masalahnya kalau calon kepala daerah ini hanya elektabilitasnya aja yang tinggi, tapi kualitasnya kurang mumpuni, kurang bagus, itu bagi rakyat nggak masalah. Malah mungkin rakyat berterima kasih kepada partai politik, ya kan? Tapi kalau sebaliknya, si calon kepala daerah ini elektabilitasnya tinggi, kemudian sangat mumpuni, diinginkan rakyat, tapi nggak ada partai politik yang mengusung, ini kan berarti merugikan rakyat dan daerahnya. Betul. Ya kan? Seperti yang kita lihat waktu kejadian 2017. Di mana Pak Ahok itu secara elektabilitas tinggi dan sangat mumpuni. Waktu itu yang baru ngusung Pak Ahok kan cuma Nasdem. Ya kan, PDIP belum ya, masih digodok ya gitu. Jadi akhirnya Pak Ahok buat persiapan dia masuk secara independen kan. Waktu itu ada proses seperti pengumpulan KTP 1 juta sudah terkumpul, tapi di injury time PDIP mendeklarasi dukung Pak Ahok. Hanya Pak Ahok maju kan di 2017 gitu kan. Jadi saya bilang memang kalau saat ini sebenarnya sih Pak Ahok itu kalau saya bilang Jakarta sebagai kota global itu sebenarnya butuh pemimpin seperti Pak Ahok, ya kan? Tapi sayang sekarang PDIP nggak ada teman koalisi, ya kan? Sayangnya di situ. Saya juga sangat sayangkan di situ gitu kan gitu. Jadi saya bilang memang di Indonesia ini partai politiknya ini sangat banyak. Negara demokrasi di dunia yang jumlah partai politiknya paling banyak itu Indonesia. Kebanyakan mayoritas itu di bawah 5 partai politik. Amerika aja cuma 2 partai politik, ya kan? Jadi di Indonesia ini semakin banyak partai politik, Bung Benny, itu bukan semakin mencerminkan demokrasi, justru semakin banyak partai politik justru semakin mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia kedaulatan tertinggi sekarang adanya di tangan partai politik, bukan rakyat lagi. Iya gitu. Jadi ya memang ya kita disetir. kita lihat aja apakah nanti kotak kosong yang menang, ya kan? Kalau calon independen saya pesimis menang sih ya. Gitu. Kalau kotak kosong kemungkinan menang ada, ya kan? Tapi nanti kita
wait and see aja, kita lihat bagaimana. Tapi mudah-mudahan apa nggak bisa ya kalau misalkan PDIP dengan misalkan Pak Ahok maju sebagai calon independen, nggak bisa kalau udah nggak keburu waktunya ya. Oke, untuk ngumpulin KTP udah nggak mungkin, Bu. Udah nggak mungkin, kayaknya udah nggak mungkin sih. Oke. Tidak bisa buat tuntunan, ada dua. Pagi peresmian menteri, yang kedua itu deklarasi siapa itu namanya? Pak RK dan Pak Suswono, Iya, itu luar biasa itu. Jadi ini akibat politik merangkul lawan, memukul, menginjak kawan. Ini nggak ada kesempatan buat jagoan-jagoan kita. Ya mungkin Anies nggak terlalu ini, tapi kan ada yang lain juga, mungkin Ahok atau mungkin yang lain. Jadi jelas ini harapannya harapan kosong. Ya kalau ada yang independen ya kita harus dukung. Kalau kurang KTP saya siap kumpulin 100 KTP buat itu. Oke. Independen. Bung Beni koordinir. Bung Beni Kimplos apa ini independen. Tapi emang itu Bang Ali emang hebat juga tuh. Bang Ali. Alisan. Bang Ali Alisan. Iya, kan promonya Pas FM. Saya kan jadi promotionnya sekarang. Siap. Iya, oke Bung Mer. Oke. Harapannya tipis. Ini kita sependapat ya, Pak Lurah itu hebat sekali. Walaupun partainya banyak bisa disatukan. Kita nggak kalah dengan Tiongkok. Cuma kita berharap semoga karena ini pilkadanya kan mestinya lebih irit biayanya. Karena kan pilihannya cuma satu. Semoga anggarannya bisa buat pembangunan untuk membangkitkan perekonomian, ekonomi menengah gitu. Kalau nanti hasilnya lebih bagus, ekonomi bangkit bisa 7%, kan nggak masalah kali. Terima kasih. Perpolitikan Jakarta ini agak ruwet ya. Menurut saya pemikiran saya ini kegagalan PDIP ini luar biasa ini. Apa ya, kayak dilumpuhkan nih PDIP. Ada skenario besar untuk melumpuhkan suara besar. PDIP itu suara partai gede, tapi malah nggak bisa ngapain. Nggak bisa ngapain. Seakan-akan dilumpuhkan gitu ya. Dibikin babak belur ya, menterinya dicopot lah, logikanya mana ada 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir menterinya dicopot, itu gila banget. Cuman ya apa boleh buat, kenyataannya ini begini kan. Artinya memang orang-orang PDIP ini bakal dikandangkan, artinya dikandangkan untuk politik, bermain dalam politik besarnya ya. Nah ini menurut saya kegagalan dari pimpinan elit politik, dari elit dari PDIP. Gagal banget ini. Ini harus pergantian masa bermain politik nggak bisa cantik. Istilah kasarnya itu ya, dia yang butuh teman 1-2 orang aja sudah beres. Masa nggak satu pun? Gila banget. Maksudnya sedih banget, menyedihkan banget gitu. Betul. Untuk orang yang, untuk partai yang begitu besar malah tidak bisa ngapa-ngapain, itu betul-betul menyedihkan. Malah yang lain berkelompok membuat pertandingannya seperti ya pertandingan apa ya, mana ada sih pertandingan orang nggak ada lawannya, mana ada pertandingannya. Langsung aja selesai gitu kan kira-kira. Tapi ya sudahlah, itulah wajah politik kita, yang mau bagaimana ya, aja. Kita lihat aja tontonan gedenya mau seperti apa. Terima kasih Pak Benny. Jadi begini nih, saya kira kurang fair ya. Jakarta ini harus ada lawannya kota kosong nih. Nggak ada calon pemimpin daerah yang bagus gitu loh. Pak Ahok siap, Bung Anies siap, Dharma Parengkuan siap, Ridwan Kamil siap, harusnya fair lah. Harusnya semuanya ya Pak ya. Iya, kita kompetisi aja, jangan parpol berkumpul di satu ini ya amburadul lah. Kalau kalah gimana Pak? Tuh katanya Pak. Luar biasa nih, saya kira ini Menteri Dalam Negerinya nih ini mesti memikirkan kembali nih. Ini partai semua berkolusi. Jadi satu semua. Harusnya ada inilah, penetralisir lah, jangan sampai terjadi demikian. Jakarta harus bisa ada kompetisi yang sehat gitu loh. Saya kira itu aja. Kalau saya pribadi sih apa ya, dengan adanya saya katakan ini sebuah budaya ya.
dan ini sangat memprihatinkan. Padahal orang Indonesia itu banyak orang pintar. Iya. Gitu loh. Apalagi yang tinggal di Jakarta. Dan juga orang-orang yang pintar dalam, menurut saya sih lebih fokusnya kepada soal kebijakan publik ya. Jadi harusnya orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Karena kita harus lihat. Ini saya keluar dari jalur koalisi ya. Saya keluar dalam jalur koalisi. Saya hanya menyampaikan bahwa kalau kita masih dalam budaya itu tapi kita tidak melihat fenomena-fenomena atau semacam visualisasi yang akan terjadi di depan tahun berikutnya, itu sama aja membahayakan Jakarta. Jadi ya mohon maaf, kita udah tahu seperti apa sih prestasinya Pak Anies gitu kan. Gitu kan. Sejauh apa? Kalau mengatakan Pak Anies itu mempunyai suara banyak, apa iya? Gitu kan? Apa iya? Kalau saya lebih berpikir bahwa carilah orang-orang yang baru, gitu kan? Orang-orang baru, orang-orang yang pintar, apalagi pintar dalam hal kebijakan publik, pintar dalam ekonomi. Nah, kemudian ada semacam pergerakan-pergerakan dalam inovasi-inovasi atau inspirasi yang baru, juga punya sikap yang berani melawan arus untuk suatu perubahan, misalkan seperti itu. Ya, apalagi kan Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa gubernur nantinya itu harus mendukung pemerintahan dari betul. Ya kan, nah kalau misalnya gubernurnya saja tidak memiliki semacam visualisasi terhadap pembangunan, terhadap rencana pemerintahan, itu kan berarti merugikan daerah itu. Ya, termasuk masyarakat juga. Nah, kayaknya arti budaya kayak budaya konco dewe, budaya itu harusnya ditinggalkan. Kita harus lebih bisa pikir panjang dalam hal secara intelektual, integritasnya seperti itu. Baik. Menurut saya gini aja lah, itu dinamika itu ya dikasih kesempatan lah untuk Ridwan Kamil lah, untuk coba di Jakarta. Karena kalau di Pak Anies mungkin sudah kelihatan ya seperti apa, ya mana tahu, mungkin dengan Pak Ridwan Kamil mungkin lebih baik lagi gitu loh. Jadi ya sebenarnya sih oke aja sih, tidak ada masalah gitu aja. Makasih. Iya. Selalu dalam pikiran saya nih pribadi ya, nggak tahu orang lain. Kalau saya rasa ini sih bukan ada pemilihan, udah di-set. Udah di-set, cuman ini partai-partai mesti dukung salah satu. Kalau nggak masuk golongan inilah menteri. Jadi maupun Anies mau di kasarnya didepak lah gitu ya, bilangnya dia banyak kekurangan gitu ya. Semua orang banyak kekurangan kalau saya lihat, ada jeleknya ada bagus ya. Kadang-kadang Anies ini kali jelek, besok bagus, bisa. Kadang-kadang ini hari bagus, ada yang dulu bagus sekarang jelek ada. Jadi saya rasa sih ini kayak editan gitu ya. Jadi kayak percuma, makanya kalau saya jadi Ahok saya juga nggak mau ikut. Udah dipastikan siapa gitu. Nggak bisa mau milih ini mau milih itu, nggak ada lah. Makanya dia cari kayak editan begitu. Jadi udah disetel gitu, Pak. Kalau saya pikir sebetulnya kalau rakyat yang mau, Ahok itu paling bagus. Dulu aja nggak ada editan begitu, Ahok dipilih langsung pada tepuk tangan. Sekarang makanya dia nggak mau ikut, bukannya katanya dia udah tahu nih. Kalau saya jadi Ahok saya nggak mau ikut juga, karena udah nggak bakalan gitu. Masih ada yang
udah diedit, udah yang ini ada bos di atas mau diapain gitu. Kalau pendapat saya gitu. Ibu kota kan sudah pindah, benar nggak? Ya. Di Indonesia kan mainan politik semua, gitu-gitu diaduk-adukan, ya nggak? Ya gitu-gitu. Jadi ya Jakarta mau gimana mau maju atau jelek sekali saya baju jamin ya gitu-gitu acan bahasa Jakarta, benar? Wah gitu-gitu aja nggak ada gitu lah. Mereka tuh kepentingan politik. Kalau memang mau bangun negara kan punya nasionalis, ngapain banyak partai, bener nggak? Seperti Tiongkok, bener nggak? Rakyat hidup enak. Dulu sekarang mereka bisa bikin mobil. Kita bikin apa? Bener nggak? Paling-paling oncom. Nah, itu. Jadi saya nilai pandangan saya begitu. Ya gitu. Jakarta mau gimana hebat atau nggak hebat, ya gitu deh. Ya nggak? Iya. Cuma lewatin hari aja ya. Kita lihat aja kan presiden udah ganti, ibu kota pindah. Ya kita tunggu Prabowo gimana, bener nggak? Iya. Kalau saya sih pandangan begitu nih. Ya kalau menurut pemikiran saya sih ya, saya setuju sama ibu yang tadi ya. Karena kalau menurut saya itu udah di setting loh. Contohnya aja seperti kayak PKB, kayak PKS, dia nggak mau mengusung. Karena dia mau cari aman, dia tahu kedepannya siapa yang memimpin negeri ini. Jadi dia cari aman ya ke situ. Percuma lah menurut saya mau nyalon siapapun, kalau masih Palura masih jadi itu nggak bisa. Karena itu pesanan itu. Siapa dia suka sama dia dijadikan. Kalau menurut saya ya, kita nggak tahu kalau pribadi orang kan berbeda-beda masing-masing. Contohnya aja yang sebelumnya mendukung pada ke PDI, ada lari ke Kim kan. Ya sekarang jadi kota kosong. Nggak ada yang Pak Anies yang mau nyalonin kan udah nggak ada lagi yang ini yang ngedukung. PDI pun mau mendukung Pak Anies nggak bisa karena dia nggak cukup di DPR. PKB udah ke Kim, PKS udah ke Kim semua. Siapa lagi yang mau kerjasama sama PDIP? Nggak bisa. Ini kan permainan politik yang luar biasa ini. Sekarang ini siapa yang penguasanya? Jadi orang pada ikut ke penguasa dulu. Ya semua itu yang bisa begitu ya Palura itu. Palura yang bisa begini. Anies itu kan musuhnya Palura. Jadi orang yang musuh dengan Palura itu digencet habis, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan Pak Henry mengatakan Ahok sama Anies nggak bisa karena mereka sama-sama sudah pernah menjabat ke gubernur. Itu ada undang-undangnya, nggak boleh lagi mencalonkan diri dua-duanya. Dan juga PDIP nggak cukup kursinya, dia harus punya kursi 20 di DPRD. Dan yang lain paling nggak mau. Dan mereka itu semua ikut ke Kim, Golkar. Ya itu mereka tuh ingin mendapatkan jatah juga, jatah menteri semuanya. Perindo tadinya ikut PDIP, sekarang enggak, dia lari ke Prabowo. Ini gara-gara udah kekuasaan sekarang di tangan Angelina Sudibyo. Jadi berbeda lagi peta politiknya, Mbak. Jadi susah untuk ngomong itu. Yaitu orang semua mencari kekuasaan, mencari uang, duit, semuanya juga begitu. Jadi susah ngomongnya kita, karena yang berkuasa ini sekarang menggencet orang yang tidak pro dia, anti dia. Kalau dalam Bung Karno nggak pernah dikejar seperti ini, zaman Soeharto juga nggak kasar ini gitu. Komentar Mama yaitu di Indonesia ini terutama politik ya ada istilahnya tuh habis manis sepah dibuang. Nah itulah itu saja komentar Mama ya. Mungkin artinya luas loh. Ya betul. Kalau Anies sih kenapa nggak dipilih ya berarti yang punya dana nih ya, yang punya dana ini nggak mau Anies jadi gubernur lagi gitu loh. Mungkin terkait dengan kebijakannya nggak memihak mereka. Jadi ya ini ketua-ketuanya itu jadi ya harus ngikutin gitu loh.
suka mana ya. Jadi orang itu pinter tapi harus nurut. Kalau nggak nurut, ya dia nggak diusulin. Ya, jadi kelemahan dari sistem kita ini kekuasaan di tangan partai, bukan kekuasaan di tangan rakyat lagi. Kalau menurut saya sih itu. Makanya Anies kan, dia kan independen, dia nggak mau ikut partai politik mana. Mungkin nggak bisa diatur kali. Menurut saya gitu aja. Kalau menurut saya sih memang, saya juga nggak ngerti gitu kenapa Anies bisa menurut survei tertinggi ya itunya. Padahal elektabilitasnya ya. Iya, elektabilitasnya. Padahal prestasi dia itu apa gitu waktu jadi gubernur dulu itu nggak kelihatan gitu loh juga. Ya biarin lah, nasibnya lah. Oke. Saya sih sangat setuju banget ya Anies nggak bisa maju. Toh Jakarta hancur di tangan dia. Lalu jika bicara tentang survei, itu juga survei aneh ya. Prestasi Anies itu yang mananya yang bagus? Ya itu aja komen saya, Bu. Saya sih senang-senang saja ya Anies nggak bisa maju. Masih banyak orang yang baik, cinta NKRI dan yang berprestasi. Nah, yang saya sangat sayangkan itu seperti Ahok, Basuki Cahayapurnama. Dia itu bagus, tegas, ya cuman memang nggak disukai di Indonesia karena emas itu dibuang. Karena di Indonesia orang jujur, orang tegas, pemilik modal tidak suka. Itu sayangnya, dikafir-kafirin lagi. Oke, forget it, Ridwan Kamil kalau memang udah ditentuin gitu ya. Tapi kalau Anies, kan kita rame-rame surveinya tinggi, gitu kan? Nah, ini yang perlu kita semua ketahui, jangan terkecoh pada survei. Kenapa? Karena survei tinggi belum tentu dia itu sebenarnya mewakili kita semua. Kenapa? Karena gini, PKS itu jagonya internet, jagonya apa ya? Jagonya sosial media, jagonya kayak yang pokoknya yang berbau sosial media lah, itu PKS. Terus selama ini Anies itu kan identik dengan PKS, tapi surprisingnya kali ini PKS mengatakan Anies tidak mewakili Islam yang sebenarnya. Ini adalah kejutan, gitu ya. Ada orang yang maki saya waktu itu bahwa saya ngomong bagaimana caranya PDIP bisa berkoalisi dengan Anies dan bisa berkoalisi dengan PKS, sementara PDIP mengatakan dia nasionalis dan PKS itu nggak bisa terima Pancasila sebagai tunggal, pandangan kita yang tunggal, asas tunggal. Itu iya. Jadi nggak usah heran kalau PKS dan Anies itu sebenarnya setali tiga uang, gitu ya. Cuman sekarang PKS saya bingung, kok sekarang nimbrungnya ke Kim, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau dia nimbrung ke Kim terus dia tidak mencalonkan orangnya, baguslah, nggak apa-apa, wis terserah kamu gitu ya, daripada geger terus di negeri ini gitu ya. Cuman masalahnya adalah PDIP malah mau mencalonkan si Anies dengan gandengannya bukan Ahok pula, dan Ahok itu nggak dicalonin di DKI. Ini yang membuat saya bingung. Sebenarnya PDIP segitu frustasinya kah? Gitu ya, kok sampai menggandeng yang Anies yang kata PKS saja dia tidak Islam gitu ya. Lah berarti apa dong selama ini? Kan kita udah tahu semua penjual agama lah, bapak politik agama lah kayak gitu-gitu. Tapi kok bisa ya katanya PDIP itu nasionalis, terus jadi seperti ini. Terpaksa saya juga harus mengatakan hal ini. Biarin aja kalau orang PDIP rame-rame marah-marah, saya nggak peduli. Karena masalahnya pendukungnya Anies itu juga demo ke PDIP, minta PDIP untuk mengangkat Anies sebagai calon gubernur DKI. Lah,
berarti kan memang PDIP ada niat. Kalau enggak kan nggak mungkin. Makanya saya kan ngomong, aduh, udah jangan terlalu membela sebuah partai. Tapi kalau kita harus memilih caleg atau memilih kepala daerah, pilihlah pribadi orang tersebut, bagaimana kredibilitasnya dan sebagainya. Jangan karena didukung oleh partai ini terus lu membabi buta pilih ini. Terus ada lagi satu calon independen kan. Nah, kalau calon independen ini saya juga agak tanda kutip ya. Dia kan kalau nggak salah sesuatu gitu ya. Kayak gitu. Tapi dia kayaknya sok nasionalis banget, sok pinter banget kayak gitu ya. Tapi kok terakhir itu katanya menyalahgunakan KTP-nya anaknya Anies lah, apa kayak gitu-gitu untuk daftar dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini saya ungkap supaya kita itu nggak usah maksudnya nggak usah terlalu naif gitu ya. Oh, independen aja, soalnya kalau independen nggak ditekan partai. Belum tentu juga. Karena ingat Ahok dulu itu sampai APBD-nya kan nggak disahin oleh siapa itu namanya partai politik kan, digempur terus kayak gitu. Tapi Ahok gila kan, bodoh amat, pokoknya gue tetap jalan dengan APBD yang terdahulu gitu loh. Kalau yang tahun ini lu nggak ngesahin, gue yang nggak mau tahu gitu. Lah inilah Mbak Nena, sebelumnya jauh-jauh saya udah ngomong, saya agak nggak suka sama Ahok sekarang ini akibat dari seperti ini. Jadi Ahok itu kayaknya udah diketiak partai gitu loh, terus tidak bisa berbuat apa-apa, kan lucu kan. Nah, padahal kalau dulu Ahok waktu masih di Prabowo, di Gerindra, dia kan berani untuk melawan, enggak, aku maunya kayak gini, aku mau jalanin kayak gini, kayak gitu. Nah, coba di PDIP, dia nggak berani sama sekali. Terus Ahok kan pernah independen juga kan, banyak orang yang mendukung. Kenapa Ahok nggak berani independen? Itu kan yang membuat kita ini nggak bisa punya pemimpin yang benar-benar tulen bekerja untuk rakyat. Tapi kalau yang mendukung Anies untuk maksudnya maju, itu nggak usah heran, dia 5 tahun APBD-nya dibuat untuk bangun apa? Bangun sumbangan-sumbangan atau hibah-hibah, termasuk hibah ke istrinya. PAUD itu berapa puluh miliar kayak gitu-gitu. Kan lucu kan? Ya itu aja dulu. Dinamika saya ini bingung, yang mau ketawa mau gimana gitu. Nggak enak ya? Kan praktis saya menghina atau ngeje orang nggak, cuman dengar kabar gembira tuh gitu ya, susah diungkapkan gitu. Menurut saya berita baik sih ini, Jeng, sangat baik sekali. Karena seperti yang kita tahu bahwa Anies itu kan dikasih kesempatan 5 tahun. Bayangkan, jangan 5 tahun tanpa direcokin loh. Pemimpin mana yang ada kayak gitu? Nggak ada. Ahok aja direcokin dia. Iya Pak Ahok baru 3 tahun direcokin, dibuang ke bui, kan kasihan sekali. Yang ini Anies 5 tahun nggak ada yang berani ngerecokin, ini apa nih sebabnya nih? Sampai akhir jika selesai masa jabatan, jadi semua mata terbuka kan. Hasil 5 tahun ternyata mungkin hasil kerja Anies 5 tahun ini kalau dibandingkan sama dengan hasil kerja Ahok selama 2 bulan kali ya. Di lapangan ya, saya kan kebetulan hampir tiap hari di lapangan. Selama di jabat gubernur dulu ya kan, yang namanya Tamrin, Sudirman tuh bersih, Jeng, dari motor tuh bersih, sama sekali nggak ada kericuan segala macam. Tapi semenjak Ahok lengser, Pak Jarod lengser, udah tuh mulai tuh Tanah Abang yang tadinya rapi jadi semrawut, Manggarai semrawut, Sudirman Tamrin tadinya kita udah bisa membandingkan dengan Singapura yang mungkin mirip-mirip lah ya, lancar, bersih segala macam. Tiba-tiba hancur lagi, Jeng. Sekarang kayak apa, gimana macet tiap hari. Kelebihan bayar sih iya, banyak banget kelebihan bayarnya, Jeng. Termasuk salah satu kelebihan dari kegagalan sih seperti itu. Jadi kenapa hal-halnya bagus, kenapa dirubah jadi jelek? Jadi masyarakat udah mulai pintar ya, masyarakat. Kenapa kita harus pilih yang nggak bagus kalau memang ada pilihan yang bagus gitu kan? Kemudian dari pertumbuhan ormas-ormas yang bisa dibilang garis keras gitu ya. Pada saat zaman Ahok kan nggak ada tuh yang berani ngerecokin apa segala macam. Semua diselesaikan dengan sesuai undang-undang yang berlaku, pakai aparat hukum, dengan saya persuasif juga, dikasih peringatan 1, 2, 3, jika nggak
mempan, terpaksa deh turun tangan aparat-aparat yang yang berhubungan gitu. Seperti dulu kan Tanah Abang tuh bersih loh, Jeng, sama sekali. Mungkin kalau bisa dibilang mirip-mirip pasar-pasar yang terkenal di Asia, di Bangkok di apa gitu ya. Saya juga lupa. Bersih benar loh. Sekarang udah merawat lagi, Jeng. Banyak parkir, preman juga banyak gitu. Kemudian yang paling krusial nih, Jakarta kan identik dengan banjir, Jeng, ya. Kemarin 5 tahun tuh nggak ada dikerjain sama sekali loh, Jeng. Bahkan penanaman atau apa sih yang namanya tanggul-tanggul tuh? Turap itu nggak diteruskan sama sekali. Akhirnya tuh yang mulai kebanjiran 1, 2, 3. Nah, semenjak PLT yang sekarang ini Pak siapa namanya, lupa saya. Itu kan mulai lanjut itu, Jeng. Turap-turap kali, jadi mungkin lebih bisa mengurangi efek-efek banjir dan lain sebagainya. Ya, peran saya sih ya, kalau memang nggak ada partai yang mendukung ya, rupanya partai juga udah mulai pinter gitu. Ya, ini sepertinya partai kita mulai pintar dalam tanda kutip Pak ya, mulai pintar membantu dan lain segala terus sebelumnya. Ya, menurut mereka kan sebesar besar paling besar ya, tapi paling besar itu berada pada Ridwan Kamil dan mungkin calon nanti yang akan calon berikutnya. Cuman kan mana ada beberapa nama yang sempat mencuat ya, seperti nama Baswedan atau Suwardi. Walaupun Anies ini berada di posisi paling atas, tapi dari rekam jejak sebelumnya terlihat bahwa dia nggak mampu membangun Jakarta gitu, dan banyak kritikan terhadap apa yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir gitu. Jadi mungkin awal dari situ para partai mengolah kembali kalkulasi itu bersama partai-partai lain. Kira-kira yang paling besar agar parpol ini nggak merasa dirugikan gitu loh. Kalau sampai nggak bergabung ke pemerintahan, mereka rugi, Mbak. Nggak dapat apa-apa dari pemerintah gitu. Jadi daripada membuang-buang tenaga untuk hal yang nantinya nggak akan terlaksana, baik itu tadi mereka bersatu berkumpul untuk mewujudkan apa yang mereka anggap sebagai bakal terjadi. Bukan modal cukup dengan modal elektabilitas, kata-kata manis, saya kira nggak cukup. Ya, kalau Ridwan Kamil kan memang sedang cerdas, juga mampu bernegosiasi masuk partai ini, partai itu. Kalau kita merasa diri hebat lalu apatis menunggu dilamar, itu ya sulit. Dan satu hal juga ya, kalau untuk mengamankan kursi untuk mencalonkan diri aja nggak mampu, gimana kinerjanya ya. Satu contoh ya, bukan kita bahwa Anies nggak bagus aja, tapi beberapa kebijakannya menurut saya sangat tidak efektif. Contoh itu jalan sepeda, saya sudah 1000 kali lewat nggak lihat sepeda 1 ekor pun yang lewat di jalan itu. Jadi manfaatnya apa? Memang bagus sih. Kita mencontoh Amsterdam itu kalau lepas jam kerja itu ada kasus orang ditabrak mati oleh sepeda, saking banyaknya dan saking kencangnya. Tapi di Jakarta siapa yang pakai? Yang kedua, kursi taman itu bagus sih, kayak di auksi gitu loh. Tapi siapa yang duduk di situ tengah hari tua, debunya banyak, itu kan nggak ada guna, habis-habisin duit lah, belum peti mati, ya, belum lagi tugu bambu. Bagus juga, bukan nggak bagus. Tapi kita nggak sekelas Aussie atau negara maju. Manfaatnya sama mudorotnya lebih banyak. Mudorotnya apa? Uangnya habis, anggarannya yang kalau mau dibilang ya pasti di atas harga pasar lah. Tambah satu lagi, yang 15% PIK tuh sekarang megah sekali. Kalau sama Ahok kan ada tuh 15% untuk orang miskin, untuk kondominium yang khusus. Sekarang mana? Semua orang kaya di sana. Lalu 15%-nya kemana? Kok nggak ada yang pertanyakan ya? Ya bagus sih. Jadi efektivitasnya nggak ada, efisiensinya nggak ada, manfaatnya untuk sekarang ini nggak ada. Mungkin 20 tahun lagi Anies pegang Jakarta akan lebih hebat lagi. Anies nggak hebat, tapi belum saatnya gitu. Terima kasih. Justru merindukan kepemimpinannya Basuki Cahayapurnama, karena saya lihat bahwa Jakarta jauh lebih baik gitu. Kemudian efisiensi anggaran juga baik, orangnya tekun, sehingga kita butuh orang-orang yang bersih.
orang-orang yang jujur, orang-orang yang mau mendengar, orang-orang yang mau kerja keras, sehingga Jakarta ke depan ketika bukan ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta jauh lebih baik. Menurut saya begitu. Kalau Ridwan Kamil saya nggak berani menilai ya, karena dia kan kiprahnya di sana, aktivitasnya di Jawa Barat. Jadi baik buruknya saya nggak tahu. Tapi kalau Ahok saya kenal sudah, saya bisa menilai gitu leadershipnya itu di Jakarta. Jadi kepada PDIP nih jangan terlalu lama, cepat itu Ahok itu. Ini kepemimpinannya nih luar biasa nih. Bahkan konten kreator yang Anda bahas setiap hari itu sempat menganalogikan Ahok itu mirip Lee Kuan Yew pada waktu memperjuangkan Singapura. Coba, jadi ini kualitasnya ini unggul ini orang ini. Jadi saya terpancing untuk memancing ini terus kepada pendengarmu yang kebetulan sama aspirasinya dengan saya. Ayo kita kompori ini Ahok ini. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa kita harapkan leadershipnya itu. Mudah-mudahan dia menjadi superhero gitu, memperjuangkan kebenaran gitu. Kalau dia masih dijahati, dicurangi segala macam, ya silahkan yang mencurangi, menjahati itu nanti menanggung risikonya gitu kan. Karena bagaimanapun Pancasila yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah kita serahkan, tapi ikhtiar kita wajib kita perjuangkan Ahok gitu. Mudah-mudahan Tuhan melindungi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Rohman atas opininya, dan mitra bisnis kami cukupkan sampai di sini sesi kali ini nih. Terima kasih banyak atas partisipasi. Saya Anita Wijaya.